Selain Alpina, AC Schnitzer, dan Manhart, ada satu nama lagi yang diperhitungkan dalam urusan korek-mengkorek mobil BMW, yaitu G-Power. Perusahaan ini dikenal dengan mobil BMW garapannya yang sebenarnya cukup simpel, tapi punya output power yang mencengangkan. G-Power udah berdiri sejak tahun 1971 di sebuah daerah yang bernama Neu-Isenburg, sedikit di selatan Frankfurt, dan didirikan oleh Johann Gromit. Pada awalnya, G-Power cuma bengkel kecil yang biasa modif mobil BMW pakai part-part dari Alpina. Tapi bengkel kecil itu selalu rame karena dikenal kerjaannya bagus. Customernya pun banyak yang datang dari luar Frankfurt. Dan G-Power juga punya prinsip, customer mau apapun pasti diturutin. Dan di tahun 1973, mereka resmi jadi distributor resmi Alpina untuk daerah barat daya Jerman. Mereka punya wewenang untuk menjual part-part Alpina dan instalasi part juga. Sampai akhirnya pada tahun 1983, mereka memulai babak baru dengan bikin brand G-Power secara resmi. Di saat yang sama, kerjasama dengan Alpina putus. Pada waktu itu, G-Power juga diketahui udah bikin muffler untuk mobil-mobil BMW. Selain itu, mereka juga udah belajar untuk reinforce chassis dengan teknologi mereka sendiri. Tahun 1997, usaha yang udah gede membuat mereka harus memperbaiki struktur organisasi. Mereka merekrut ahli untuk jadi CEO. Yang dipilih adalah Zoran Zernike. Dan Gromit family yang dulu ngelola perusahaan ini sekarang bertindak jadi komisaris. Kemudian mereka juga mulai kerjasama dengan brand ASA untuk ngejual kembali superchargernya di bawah brand G-Power, atau istilah gampangannya itu di rebranding. Supercharger itu didevelop untuk mobil BMW E36 M3. Supercharger itu ketika dites mampu naikin power M3 standar dari awalnya di kisaran 286 horsepower jadi 400 horsepower. Di tahun yang sama, mereka pindah dari asalnya di dekat-dekat Frankfurt ke fasilitas baru yang lebih besar di daerah yang bernama Aisach di dekat-dekat Augsburg. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2005-an tercetus ide yang cukup gila dari CEO G-Power pada waktu itu yang bernama Zoran Zernike. Mereka bikin paket tuning dari BMW E46 CSL yang dinamakan G-Power Hurricane G3M. Konsepnya adalah mobil compact yang dipakein mesin gede. Mobil E46 itu dipasangin mesin 5 liter V10 dengan kode S58B50 dari mobil BMW E60 M5. Powernya tembus 530 horsepower. Mobil yang dipakein paket tuning ini digadang-gadang jadi E46 CSL yang tercepat. Paket yang dibawanya lagi juga ada. G-Power juga menyediakan modification kit berupa supercharger yang sebenarnya di-rebrand dari merek ASA, exhaust full system, intake, radiator, dalaman mesin yang udah dituning sama mereka langsung, terus juga ada velg dan aero kit yang dibikin sama G-Power juga. Sedangkan mesin masih pakai mesin standar E46 CSL, tapi cukuplah, powernya nyentuh 450-an horsepower. Paket yang ini masih laku-laku aja sampai kisaran tahun 2012. Setelah puas ngotak-atik E46, G-Power ngeluarin paket tuning untuk BMW E92 dengan ditambah supercharger SK series yang mereka rebrand dari merek ASA. Selain itu, turut dipasang juga exhaust full system, air intake, dan radiator yang didevelop oleh G-Power. Tapi internal mesin hampir standar, dan ECU masih pakai ECU bawaan mobil. G-Power mengklaim kalau setelan ini bisa naikin power cukup signifikan tanpa ngebuat mesin lebih stres. Paket tuning yang diberikan di atas dibedakan berdasarkan varian superchargernya. Total ada 3 varian. Varian SK1, power outputnya sekitar 520-an horsepower. Varian SK2, power outputnya sekitar 580-an horsepower. Dan yang terakhir adalah varian SK3. Output powernya sekitar 610-an horsepower. Yang lebih gila itu kakaknya, yaitu G-Power Hurricane RR, yang mengambil basis dari mobil BMW E60 M5. Mesinnya masih pakai mesin standar, yaitu mesin V10, terus ditambah supercharger ASA T1316. Powernya tembus 789 horsepower. Tapi dari hitung-hitungannya G-Power, harusnya powernya tembus 888 horsepower. Modifikasi di luar mesin meliputi penggantian rem dengan big brake kit, kemudian ganti suspensi yang lebih keras dan reinforce chassis. Gimana soal larinya? Majalah Evo dari Inggris pernah ngetes ini mobil. Akselerasi dari 0 sampai 60 miles per hour atau sekitar 97 km per jam tuntas dalam waktu 4,3 detik. Dan 0 sampai 300 km per jam bisa ditembus kurang dari 25 detik. Gimana soal top speednya? Di pengujian yang sama, top speed yang bisa didapat mencapai 231 miles per hour atau sekitar 371,7 km per jam.
Dengan catatan top speed yang setinggi itu, mobil ini memecahkan rekor sebagai sedan 4 pintu tercepat pada masa itu. Performa yang impresif harus dibayar dengan biaya yang tinggi. Bagi customer yang mau mobilnya dibikin kayak gini, harus nyiapin duit sebesar 252.000 euro. Atau kalau dikonversi ke rupiah beserta dengan inflasinya, senilai 4,2 miliar rupiah. Sebenarnya duit segitu terhitung mahal, karena nambah dikit bisa dapat Porsche yang udah dituning sama perusahaan yang sama-sama nggak waras macam 9FF. Tapi untuk mensiasati harga yang cukup mahal, G-Power menyiapkan paket tuning yang lebih murah, yang dinamakan Hurricane RS. Powernya sekitar 740 horsepower. Perbedaannya ada di supercharger yang digunain, dan pengurangan pekerjaan lain yang bikin biaya bengkak, kayak reinforce chassis. Untuk paket tuning Hurricane RS, harga yang harus disiapkan oleh customer adalah sekitar 56.000 euro, atau kurang lebih 954 jutaan. Ingat, harga itu belum termasuk mobil. Ketika BMW F30 keluar, G-Power juga ngeluarin paket tuningnya. Paket yang ditawarin juga bervariasi. Untuk F30 yang pakai mesin bensin, tersedia paket 295 horsepower sampai 470 horsepower. Bedanya di turbo yang dipakai. Untuk yang mesin diesel, tersedia paket 390 horsepower sampai 490 horsepower. Bedanya juga sama dengan yang versi mesin bensin, yaitu di turbo yang dipakai. Dan sekarang yang mereka garap adalah BMW F90 M5 yang merupakan kelanjutan dari G-Power Hurricane RR. Ubahan yang dilakuin meliputi penggantian turbo dengan pakai twin turbo racikan G-Power, kemudian ganti exhaust dan remap ECU. Powernya tembus 888 horsepower. Top speednya diklaim tembus 333 km/jam. Memang turun dibanding Hurricane RR yang dulu. Mengingat dengan teknologi yang makin advance, bobot mobil juga akan bertambah, yang menyebabkan power to weight ratio-nya turun. Selain itu, ada limitasi di ban yang digunakan, yang membuat top speednya juga nggak setinggi yang dulu lagi. Selain itu, mereka juga garap mobil grand tourer-nya BMW, yaitu BMW M8 Competition, yang dimana G-Power juga menyediakan paket tuningnya dengan nama GXM Hurricane. Ubahan yang dilakuin kurang lebih sama dengan Hurricane RR, ganti turbo, remap, intake, dan exhaust. Powernya tembus 887 horsepower, dan top speed diklaim mencapai 340 km/jam. Sebenarnya bisa lebih, tapi lagi-lagi ada limitasi di ban yang ngebuat top speednya nggak bisa lebih tinggi lagi. Sebenarnya G-Power juga nerima special request dari customer dengan target power yang lebih tinggi, seperti yang biasa dilihat di YouTube, di mana ada orang yang nyoba gebir mobil dengan tenaga 900-1000 horsepower di autobahn. G-Power masih memegang moto lamanya, di mana customer mau apa aja mereka pasti siap wujudin. Selain ngorek BMW, G-Power juga udah mulai tuning mobil-mobil dari brand lain. Di tahun 2014, mereka mulai garap mobil-mobil Mercedes. Hampir semua Mercy mereka garap, mulai dari A-Class, C-Class, E-Class, sampai GLE dan GLS series. Baik itu yang trim biasa, sampai Mercy yang sebelumnya udah dituning sama AMG. Kemudian tahun 2019, G-Power juga mulai garap Porsche. Lebih tepatnya, ngegarap Porsche 992 Turbo S. Ubahan yang dilakuin cukup minim, cuma remap ECU dan pasang knalpot full system. Hasilnya, dari power standarnya 992 Turbo S yang sekitar 640 horsepower, naik jadi 800 horsepower. Dan di tahun 2022, merambah lagi dengan ngoprek mobil Lamborghini Urus. Basicnya Urus sendiri udah kencang banget. Mesin V8 4 liternya mampu ngeluarin tenaga sekitar 650 horsepower. Tapi dikorek lagi oleh G-Power sampai powernya nyentuh 740 horsepower. Kenaikan power 90 horsepower didapat dari ubahan yang cukup minim, cuma modal remap ECU. Dan ada opsi yang lebih tinggi lagi dengan output power sebesar 780 horsepower. Untuk dapat power segini, selain remap ECU juga upgrade downpipe dan catalytic converter. Customer juga bisa sekalian ganti air coolernya dengan yang lebih gede, supaya powernya naik lagi jadi 830 horsepower. G-Power sendiri memang cukup mind-blowing. Sebenarnya apa yang mereka lakuin itu lebih simpel dari tuning house lain, tapi powernya bejaban. Dan yang lebih gila lagi, mereka berani kasih garansi selama 3 tahun untuk part-part yang mereka bikin. Garansi 3 tahun untuk part performance itu termasuk lama. Sampai sekarang mereka masih ada dan usahanya relatif stabil. Sejauh ini nggak ada berita miring dan sampai sekarang juga masih diperhitungkan sebagai salah satu tuning house spesialis BMW yang terbaik di Jerman.